Jumpa lagi di A3 Yorinava Channel. MotoGP Kali telah ini aktif. kita mau tes penerbangan yang kedua ya, untuk APK dari komunitas RC Indonesia. APK versi 3.9.4 versi 2. Untuk penerbangan yang pertama kemarin kita coba terbang itu mendapatkan jarak maksimal di 4,1 sekian meter ya. Dan untuk kali ini saya ingin coba lagi untuk penerbangan yang kedua. Apakah juga sama? Karena untuk penerbangan kali ini untuk lokasi terbangnya sama dan arah terbangnya pun juga sama. Beberapa saat yang lalu saya juga mencoba untuk analisa video dari APK 3.9.4 ini. Ternyata setelah saya bandingkan dengan video APK yang sering saya pakai di 3.53 itu, perbedaannya memang hanya ada di notif untuk ini ya, untuk APK-nya. Jadi di APK 353 tanpa notif, di 3.9.4 ini ada notif. Tapi untuk notif ini memang ini ya, dia APK ini mendeteksi adanya gangguan interferensi sinyal. Jadi bukan gangguan geomagnet ya, jadi gangguan interferensi sinyal yang mengakibatkan FPV tersendat, freeze atau lemot ya, delay seperti itu. Nah, untuk di APK 3.53 ini itu tidak ada notif, tapi dia langsung videonya freeze atau delay ya. Jadi tidak ada notif sama sekali, tapi efeknya langsung ke video. Jadi untuk perbedaannya hanya di situ, dan secara fungsi sama ya, tapi malah lebih plus. Fungsi plusnya malah di 3.9.4 karena APK ini memberikan notif interferensi sinyal atau gangguan sinyal yang memberikan informasi ke APK kita di display ya. Dan yang saya rasakan di jalur penerbangan yang sama ini, untuk FPV di jarak 3 kilo ke atas itu saya rasa malah lebih smooth yang pakai 3.9.4 ini ketimbang kita pakai APK dari 3.53. Jadi untuk penerbangan yang kedua ini saya merasakan untuk APK 3.9.4 aman banget ya diterbangkan. Lebih lagi saya suka untuk ikonnya ini besar-besar, jadi nyaman di mata, dan juga untuk ada informasi untuk hari tanggal ada di sana ya. Jadi misalkan kita record dan lupa kapan kita ngambil untuk penerbangannya kapan, ini kita bisa lihat dari rekamannya karena ada indikator untuk hari juga tanggal dan waktunya. Sekarang kita di jarak 1400 ya, hampir mendekati 1500. Nah, kita mulai ada interferensi di sini. Nah, efeknya akan langsung ke video ya. Jadi delay ataupun nge-freeze atau stuck seperti yang terlihat di video. Tapi kalau setelah sudah melewati itu ya, FPV kembali lancar seperti itu. Baterai di 96%, untuk baterai remote 75%, dan jarak yang sudah ditempuh 1800 meter. Saya penasaran ya untuk
menerbangkan kembali untuk APK ini, karena saya ingin benar-benar tahu untuk notif gangguan sinyal remote ini sebenarnya apa di sini. Dan ternyata saya ambil positifnya bahwa malah ini jadi sisi positif ya di area terbang kita. Apabila keluar notif ini berarti memang untuk arah terbang kita ada gangguan-gangguan sinyal yang pastinya mengganggu ke kelancaran dari videonya. Nah, di daerah sini pasti terjadi interferensi ya, karena kita melewati 2 BTS, kita berada di tengah-tengah BTS ini. Jadi depan itu ada satu lagi. Jadi memang di area 2 kilo ke sana sampai 2,5 lah seperti ini pasti banyak gangguan-gangguan sinyal ke FPV ya, karena memang kita melewati area dari pancaran BTS. Tapi secara overall ini sih lancar sih ya, walaupun lag sedikit ya wajar, karena memang kita melewati medan sinyal yang lebih kuat ketimbang dari sinyal drone kita. Baterai di 80% untuk jarak yang sudah ditempuh sekarang 2700 meter. Masih lancar. 2850 masih lancar. Baterai di 75%. Nah, ini kita kehilangan sinyal remote nih di sini di 2,9. Terus untuk sinyal notifnya keluar, berarti memang ini sangat kuat di sini saat ini. Nah, ini kita coba terus ya, tuas kita ke depan terus. Ayo kita pulang. Apakah mampu melewati? Oh, ternyata RTH ya, berarti nggak kuat dia. Jadi untuk sinyal hari ini pagi ini memang mungkin di situ kuat sekali ya. Coba saya cancel dulu RTH-nya. Karena biasanya lewat di sini kita bisa full walaupun terganggu sinyalnya. Jadi ini sinyal sering lost connect ini di jarak 2,7 sampai 2,9. Ini coba kita terus ya, tapi kondisi remote kita ini ya, kita jalan mundur aja ya, coba ya. Jadi untuk antena biar menghadap ke remote, jadi tidak membelakangi ya. Biar coba kita mau coba apakah dengan jalan mundur dia bisa tembus ke 4 kilo. Ini kita coba, ini sudah terkoneksi kembali ya. Karena biasa lewat area ini ya tidak apa-apa walaupun ada interferensi seperti tadi ya, tapi tidak RTH. Kenapa pagi ini RTH ya? Mungkin sinyalnya terlalu kuat kemungkinan untuk di pagi ini untuk jaringan BTS nya kemungkinan ya. Nah, ini coba kita jalan mundur. Nah, kita sudah melewati 3 kilo ya, aman. FPV juga lancar. Nah, entah kenapa tadi waktu kita maju dia nggak kuat, malah RTH ya, kita kehilangan sinyal. Ini sekarang kita coba jalan mundur lancar ini sampai sekarang di posisi 3300 meter. Baterai 59 masih aman ya. Untuk karakter baterai saya ini memang di angka 48%, dia baru merah ya untuk tanda baterainya, walaupun untuk kondisi sisa baterai masih aman karena memang terhitung dari jarak ya. Jadi biasanya kalau 4 km baterai saya 48% pasti logonya merah di sana, karena dihitung dari jarak ya, ke home point ya, untuk jarak pulang. Baterai di 56%. Untuk jarak sudah ditempuh ini 3,7 lancar. Jadi ini kita jalan mundur ya, kita coba jalan mundur, bisa mungkin bisa 4 kilo maksimal lah, 4,1 sekian ya. Coba aja kita terus lurus karena baterai masih bisa, ini baterai masih bisa 53%, jarak 3,9 bisa nanti. Nah, kita coba tetap terus mundur, kita mundurkan dulu. Ini sudah 4 kilo.
baterai 51%. Batas jarak telah maksimal. Nah, terjadi gangguan biasa ini kalau sudah mendekati jarak batas biasanya RTH ada telah gangguan aktif. seperti ini. Ayo kita pulang. Nah, kita sudah dapat jarak maksimal di 4103 ya. Nah, kita sekarang pencet RTH supaya drone kembali ke home point. Nah, posisi baterai saya merah ya untuk kondisi di indikator. Indikator volta ini ya, persentasenya sudah merah, walaupun untuk kondisinya yang untuk bar yang ini, yang sisa baterai itu masih hijau ya dia. Karena memang ini dihitung dari jarak, jadi bukan merah karena baterainya mau habis, bukan, tapi memang ini terhitung untuk jarak home point dia masih mampu. Ini kita pulang posisi normal ya, kita menghadap ke depan. Tadi juga saya masih berpikir kenapa tadi kita maju mah nggak bisa ya, dan ternyata mundur malah bisa ini. Jadi kemungkinan memang gangguan sinyalnya untuk pagi ini rada kuat ya, jadi untuk sinyal drone kita kalah dengan sinyal di sekitar. Jadi malah untuk APK ini kita dapat nilai plusnya dari ini ya, keluar notif ini yang saya rasa kemarin itu saya rasa mengganggu karena seling keluar. Ternyata ini malah percobaan yang kedua ini saya rasa mah jadi lebih menguntungkan atau nilai positif ya buat pilot. Jadi mengetahui bahwa untuk area terbang yang saya lewati ada interferensi ya, ditandai dengan munculnya notif tadi. Karena memang efeknya pasti untuk videonya pasti nge-freeze. Jadi ini malah nilai plus, ada notif-notif ini. Jadi agar supaya kita bisa memilih tempat lokasi terbang yang aman dari minim interferensi seperti itu. Karena untuk geomagnetik memang di tempat saya ya, ini arah terbang saya rata-rata ya ini 15 sampai 30 nilainya. Dan itu saya anggap aman karena memang rata-rata nilainya segitu di tempat saya. Jadi saya belum pernah dapat untuk angka geomagnetik yang di bawah 5 itu, bahkan 0 mungkin ya, enggak ada di tempat saya. Mungkin karena area saya banyak BTS, UTET, terus pabrik-pabrik seperti ini. Jadi untuk area terbang tidak mungkin bisa minim dari interferensi atau geomagnet seperti itu, teman-teman. Jarak pulang sekarang ini di 2350, ketinggian 120 untuk baterai 43%. Untuk baterai remote sengaja memang saya nggak 100% karena ini ingin saya kuras untuk baterai remote-nya ya. Jadi memang ini tadi udah saya pakai 4 kali terbang ya remote saya ini, dan ini yang keempat, ini penerbangan yang keempat dengan remote ini. Ini sekalian kita untuk menguras baterai yang di remote-nya. Baterai drone 41%, untuk ketinggian berangsur saya turunkan karena sudah di bawah 2 kilo. Dan untuk jarak kita di 1900 meter. Jadi teman-teman kalau pengen terbang pakai APK ini aman ya. Cuma ini saya pakai yang versi masih Bluetooth on, jadi ada di untuk komunitas RC Indonesia ada yang pilihan untuk yang tanpa mengaktifkan Bluetooth ya. Silahkan teman-teman download sendiri di WA grupnya. Jadi masuk WA grupnya untuk KSI, nanti di sana jangan bisa download APK-nya secara free. Baterai 38%, untuk jarak masih di 1400 meter. Ketinggian berangsur saya turunkan ya, karena ini kita bikin ke 80 atau 60 untuk 1300 meter. Nah, ini kondisi lokasi arah terbang saya, jadi memang banyak-banyak interferensi ya dari geomagnet ataupun dari sinyal FPV, karena memang kawasan pabrik. Baterai 37%,
Untuk ketinggian kita turunkan perlahan. Untuk jarak kita di 900 meter. Ya, jadi ini lokasi saya ya teman-teman, ini padat banget posisinya, jadi dapat nilai 4 kilo sudah sangat bagus. Cuma memang saya nggak pakai remote polosan, jadi saya pakai remote F11 SV2, terus saya masih tambah Yagi dan juga reflektor sinyal, karena beberapa kali terbang kalau kita main polos remote itu ya jaraknya paling 2 kilo 2,5 dah drone minta pulang, dan FPV sudah macet di jarak 1,7 itu udah mulai macet-macet seperti itu. Jadi ini untuk remote, bukan remote polosan ya, jadi sudah saya tambahi untuk Yagi dan juga reflektor sinyal. Mendekati home point, baterai masih 32%, dan untuk jarak di 200 meter. Ketinggian kita berangsur-angsur turun ya, karena memang kita mau persiapan landing di home point. Nah, mendekati home point, baterai masih 31%, sekarang 29%. Kita akan persiapan tuh. Bersiap, kita akan Demikianlah melakukan video pendaratan. percobaan tes APK 3.9.4 ini, hasilnya bagus ya, smooth. Apabila suka silahkan tekan like, share, komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. RTH telah Terima dibatalkan. kasih.